Kembali di Aini Sore bersama saya, Stefani Patricia. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum akan segera merevisi peraturan KPU nomor 10 tahun 2023. Sebelumnya aturan tersebut mendapat protes karena dianggap mengancam keterwakilan perempuan. Baik, selamat pagi teman-teman. Revisi akan dilakukan terhadap aturan soal penghitungan kuota 30% caleg perempuan yang diatur dalam pasal 8 ayat 2 PKPU tersebut. Aturan pembulatan desimal ke bawah dalam pasal tersebut dinilai berpotensi mengurangi jumlah keterwakilan perempuan. KPU segera berkonsultasi dengan Komisi 2 DPR dan pemerintah terkait revisi ini. KPU mempersilahkan partai politik untuk melakukan perbaikan pada daftar calon anggota legislatif yang sudah diserahkan. Perbaikan dokumen dapat dilakukan sampai proses pengajuan daftar bacalek selesai 14 Mei mendatang. Pemirsa, relawan Ganjar Pranowo sahabat Ganjar diterima secara resmi oleh DPP PDI Perjuangan. Dalam kesempatan itu, sahabat Ganjar juga menyerahkan 5 juta KTP sebagai bentuk dukungan terhadap Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Sahabat Ganjar yang merupakan salah satu relawan terbesar Ganjar Pranowo diterima secara resmi di kantor DPP PDI Perjuangan Selasa siang. Sahabat Ganjar mendukung penuh dibentuknya Des Khusus Kerjasama atau Des Strategis sebagai wadah koordinasi antar relawan-relawan pendukung calon presiden Ganjar Pranowo. Untuk menyatakan dukungannya, sahabat Ganjar juga menyerahkan 5 juta KTP. Kedatangan sahabat Ganjar di kantor DPP PDI Perjuangan disambut terbuka oleh Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga PDI Perjuangan, Eriko Sotarduga. Setelah ini kita terima, mari kita berjuang bersama-sama. Setuju? Saya sudah mendengar bahwa sahabat Ganjar ada di 34 provinsi, betul? Nah, tapi ibu bapak yang di sini harus memenangkan di Jakarta. Bahwa kita bersinergi dengan kuat, terutama melalui salah satu sayap muda PDI Perjuangan yaitu Banteng Muda Indonesia, untuk terus bersosialisasi dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara damai dan santun, terutama untuk memprioritaskan target pemilih pemula. Adapun 5 juta KTP dukungan didapat sahabat Ganjar dari berbagai rangkaian kegiatan dan acara yang diselenggarakan di kota-kota se-Indonesia. Kegiatan tersebut meliputi Ganjar Pranowo Festival, Pesta Rakyat Ganjar Pranowo, serta kegiatan-kegiatan sosial yang dikemas dengan kreatif. Ngariung Baraya Abdul Halik atau Ngabako siap memenangkan Partai Perindo di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Relawan juga memastikan 100.000 suara untuk meloloskan Abdul Halik ke DPR RI. Kedatangan Ketua DPP Partai Perindo bidang keagamaan, Abdul Kholik Ahmad, disambut puluhan relawan Ngariung Baraya Abdul Kholik atau Ngabako di posko pemenangan Bacalek Partai Perindo di Paseh, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Para relawan ini merupakan mesin partai yang siap memenangkan Partai Perindo di pemilu 2024. Relawan Ngabako menargetkan meraih minimal 100.000 suara untuk Bacalek DPR RI dari Partai Perindo pada Pileg 2024 mendatang. Hari ini silaturahim dimaksudkan untuk membangun kebersamaan dalam suasana yang santai, tetapi membahas hal-hal yang serius. Tujuannya pertama-tama untuk mensukseskan Pak Abdul Kholik menjadi DPR RI. Ini relawan-relawan dari perwakilan kecamatan-kecamatan se-Kabupaten Bandung. Sementara itu, DPW Partai Perindo Sulawesi Tengah menggelar rapat pleno daftar calon sementara Bacalek. Penyerahan daftar calon sementara ini agar tiap DPD bisa mencari kader terbaik untuk menghadapi pemilu 2024. Kami meminta seluruh Dewan Pimpinan Daerah, dalam hal ini Ketua, Sekretaris, dan Ketua Bawaslu untuk memberi input kepada kami DPW kapasitas-kapasitas dari bakal calon yang telah mendaftar ke DPD masing-masing. Partai Perindo terus bergerak memanaskan mesin partai untuk meraih target perolehan 2 digit pada pemilu 2024 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Panas ekstrim membuat pembudidaya ikan air tawar di Jember kelimpungan. Pasalnya harus sering mengganti air kolam, juga memberi tambahan asupan makanan pada ikan.
Pembudidaya ikan air tawar di Kecamatan Umbul Sari, Jember terpukul karena panas matahari yang sangat terik. Kondisi ini menyebabkan pembudidaya harus ekstra keras menyiapkan asupan makanan dan penggantian air dalam kolam sehingga ikan tidak mati karena kepanasan. Tiap pagi, siang, dan sore, pembudidaya memberi makan ratusan ribu ikan air tawarnya di 3 kolam besar dekat rumahnya. Padahal sebelumnya hanya pagi dan sore. Tak hanya itu, ia juga harus sering mengganti air kolam karena dampak terik matahari berpengaruh kepada suhu air. Pembudidaya terpaksa menambah biaya perawatan dan pemeliharaan ikan air tawarnya hingga jutaan rupiah. Itu dari musim, Pak. Kalau musimnya panas kayak gini, Pak, ya harus main air ya airnya, supaya airnya enggak jelek. Kini pembudidaya ikan hanya bisa berharap agar cuaca panas tidak terus terjadi sehingga ia dapat membudidaya ikan air tawar dengan biaya yang tidak terlalu besar. Dari Jember, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan.